Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Juli 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, sekarang kita sudah di hari Rabu. Ingat ya, besok ada NFP. Kemudian hari Jumat itu marketnya libur karena hari Independence Day di Amerika, ya. Jadi di sini saya mau infokan dulu secara fundamental, ya. Walaupun kemarin sih ya ada concern kemarin pada saat saya live sudah saya bilang kalau sebenarnya ini kenapa ekstrim naik karena dari segi tarif antara Amerika dan Jepang itu sedikit memanas lagi, ya, akibat katanya sih ya Jepang itu harus bisa beli beras di Amerika. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa beras yang dipertanyakan gitu kan ya. Kemudian update untuk sekarang secara fundamental loh ya. Memang sih tadi pagi ini Trump ada bilang masalah ceasefire lagi di mana dia ya? Ceasefire antara Israel dan Gaza, Israel di Gaza ya, gencatan senjata selama kalau nggak salah 60 hari kalau nggak salah saya ada bilang ya, sorry di beritanya itu ya, kayaknya sih 60 hari untuk masalah gencatan senjata Israel di Gaza gitu. Kemudian masalah tarif ya, deadline tanggal 9 itu katanya tidak bakal di-extend. Ya, di sini katanya tidak bakal di-extend. Jadi masalah tarif dengan Jepang, kemudian katanya tanggal 9 nanti tidak bakal di-extend. Kemudian ada juga bahasanya tax bill ataupun big beautiful bill-nya dari Trump, katanya sih tanggal 4 bakal di-announce. Jadi di sini saya sebelum itu ya, ini kalian bisa lihat Trump mensuggest Jepang bisa membayar tarif sebesar 30 sampai 35. Di sini saya infokan dulu ya untuk semuanya. Sekarang itu marketnya kemungkinan bakal mengalami kondisi yang kurang enak sampai di minggu depan. Ya, karena sekarang marketnya itu menunggu 3 hal besar. Yang pertama, besok ada NFP ya. Ini saya ketik dulu ya supaya kalian ingat. Yang pertama ada data NFP besok ya. Besok tanggal ada NFP. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat Independence Day katanya bakal ada ya ini saya singkat aja lah ya, BBB. Dalam artinya itu Big Beautiful Bill ataupun tax cut-nya dari Trump. Katanya kan hari ini katanya bakal di voting sama Senat apakah beneran bakal dimasukin dalam rancangan undang-undang atau enggak. Dan deadline-nya katanya bakal bisa di-announce adalah pada saat hari kemerdekaan tanggal 4 gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah deadline dari reciprocal tarifnya. Ya. Jadi sekarang ini adalah 3 berita secara fundamental yang benar-benar ditunggu sama market. Apakah NFP nanti seperti apa? Kemudian hari Jumat tax cut bill-nya bakal seperti apa, di-announce apakah fix atau bagaimana. Kemudian deadline reciprocal tanggal 9 Juli itu bakal bagaimana. Jadi jangan kaget misalnya kalau marketnya tiba-tiba nggak jelas dan sebagainya, karena ini 3 berita yang sangat diperhatikan sekali untuk market saat ini sampai minggu depan ya. Memang NFP bakal berefek, kemudian tax cut berita itu bakal ngefek, cuman biar komplit sekalian tunggu setelah tanggal 9 Juli setelah benar apakah Trump tidak bakal mengextend lagi untuk reciprocal tarif atau bagaimana. Ingat ya, deadline reciprocal tarif adalah tanggal 9. Kemudian kita punya satu deadline lagi masalah kemarin di Amerika dan China di pertemuan di Geneva, Swiss kemarin, yaitu adalah bakal jatuh tempo di bulan Agustus tanggal berapa ya, saya lupa, tanggal 10 kalau nggak salah ya. Pokoknya bulan Agustus, nanti akan saya cari lagi. Nah, jadi otomatis bulan depan kita ada berita lagi gitu kan, deadline antara Amerika dan Cina. Apakah bakal tetap atau bakal di-extend atau bagaimana?
Kita lihat nanti ya, karena ini kan masih 1 bulan ke depan. 3 berita ini yang bakal menjadi concern market selama 1 minggu ke depan. Jadi harap berhati-hati ya. Oke, sekarang untuk XAUUSD bagaimana? Kemarin secara data tingkat manufaktur di Amerika, ISM Manufacturing PMI itu naik sedikit dari 48,5 ke 49, tapi ini masih mengalami kontraksi ya, karena ini masih di bawah 50. Kemudian dari segi lowongan pekerjaan jobs itu naik sedikit ya, tetap sih ini 7 juta sebenarnya, dari 7,4 ke 7,78. Ini tidak memberikan sesuatu ekspektasi yang wow sih, makanya kemarin itu marketnya kalau dilihat setelah setelah news itu marketnya beneran flat. Karena kalau misalnya lihat dari jam 10 malam ya, dari jam 10 malam ya, ini marketnya nggak gerak, dari 3336 naik sampai 3343 dan gitu terus sampai sesi Australia. Sekarang sesi Asia ini kita akan tunggu apakah break ke bawah atau break ke atas ya, kita akan lihat. Tapi secara data lowongan pekerjaan sih ini hijau lagi, walaupun ya ini hijaunya lumayan sih, karena ini mengalahkan 3 bulan yang lalu, dari Juni, April, dan dari Juni, awal April, dan di April di sini. Berarti data di bulan apa ini berarti ya? Juli ya, ini 7,7 cukup bagus. Oke, kemudian untuk hari ini kita akan ada berita ADP. Nah, ADP di sini kalau kalian ngeh ya, data ADP bulan lalu itu kecil sekali loh, hanya sebesar 37.000. Itu gila sih ya, kecil sekali data tenaga kerja dari sektor swasta. Saya nggak ngerti kenapa bisa kecil sekali gitu kan. Untuk ADP ini kalau misalnya lihat April cuma 60.000, kemudian Mei cuma 37.000. Sekarang kita akan lihat nanti di bulan Juni. Data di bulan Juni ekspektasinya adalah naik lumayan ekstrim, 2 kali lipat, dari 37, konsensusnya 95, forecastnya 90.000. Nah, kalau sampai ini nanti malam keluar di atas ekspektasi dan juga di atas forecast, berarti otomatis wajib keluar di atas minimal 95.000. Berarti itu adalah double dari data sebelumnya. Kalau sampai itu terjadi, otomatis secara singkat dalam waktu cepat, mungkin ya kurun waktu itulah, karena kan ini berita nanti malam jam 8.15 WITA. Berarti sebelum market, ini market pre-New York berarti ya, bukan market pada saat New York Open. Ini market pre-New York. Jadi otomatis pada saat pre-New York di sini bakal volatilitasnya kencang kalau seandainya keluarnya itu adalah minimal 95.000. Ya, karena itu bakal double dari data sebelumnya. Kalau di sini versi Forex Factory ini kan 99.000 ya. Jadi kalau misalnya dari segi forecastnya trading economic itu 90.000, dari segi Forex Factory 99, menurut saya sih minimal 95 sih ya, karena konsensus 95, menurut saya minimal 95. Entah keluarnya 99 pas atau enggak mungkin 100.000 ya. Kalau sampai ini keluar 100.000, ini epic sih. Jujur, pada saat market pre-New York nanti malam itu bakal menjadi volatilitas gede. Dar, itu lumayan itu ya, langsung bisa kencang itu. Tapi sekali lagi ini wajib keluar kalau bisa 100.000 atau enggak di atas 90.000, minimal double ya. Karena 37 kali 2 berarti kan ini adalah ini 4, ini 74. Minimal adalah 74.000 untuk data keluar nanti malam. Kalau di bawah 74.000 berarti otomatis di bawah konsensus ya, walaupun naik dari data sebelumnya tapi tidak terlalu tinggi ekspektasi, karena ini kan tinggi sekali dari 37 ke 99, hampir triple bahkan ya, hampir 3 kalinya. Jadi kalau ini keluar sampai 100.000, otomatis semua major pair kalian bisa secara singkat ambil sell, jebret, gampang ya. Tapi secara singkat pada saat pre-New York doang, karena ingat besok kita ada NFP. Jadi menurut saya sebelum NFP kalian itu clearkan semua posisi. Jadi kalau kalian mau trading news nanti malam ini bisa, menurut saya sih ini bakal cepat sih ya. Terus nanti malam kita ada news lagi nggak ya dari Trump, karena kemarin kan ada Trump ngomong, saya nggak expect ternyata. Nanti malam nggak ada sih seharusnya di sini ya, nggak ada Trump, nggak ada sih.
Ada besok pagi ya, ini besok pagi. Ini besok pagi, bukan malam ya. Ini besok pagi. Berarti besok pagi Amerika itu malam. Well, berarti nggak ada apa-apa. Sekarang kita secara teknikal. Oke. Kita lihat dari segi daily. Oke. Ini belum saya akan hapus dulu, gap nggak akan saya hapus. Dari segi daily, apakah ini marketnya sudah membuat change of character? Karena kemarin sudah saya katakan minimal dia itu adalah di 3350. Kalau itu sampai lewat berarti dia ya itu membuat change of character. Tetapi kalau dilihat dari segi daily, ini tidak menutup kemungkinan bahwa dari segi daily ini bisa aja marketnya itu hanya sekedar untuk membuat inducement. Bisa aja ya, bisa aja. Kalau kita lihat dari segi weekly kemarin ya, kemarin kan kalau nggak salah saya ada bikin trend line. Ya kan, trend line-nya yang kemarin dari segi weekly itu kalau nggak salah saya tarik dari sini ya. Ya dari sini ya. Ini kalau misalnya lihat apakah sudah OTW retest trend line, ini sih hampir ya. Bentar, kemarin itu tertingginya belum ya. Lagi dikit banget sih sebenarnya. Lagi dikit banget dia bisa retest trend line. Tapi kalau saya paksain sedikit ya pakai versi ini, ya ini sih belum nyampe ya, secara trendline sih ini belum nyampe. Trendline ini belum dites. Jadi apakah ini hanya sekedar naik untuk retrace? Ya bisa aja, karena sekali lagi kalau kalian pakai daily Fibo, berarti kalian tarik dari sini ke sini, kalian bisa lihat marketnya berhenti di mana? 50%. Kenapa tadi saya katakan potensi ngebuat ini adalah inducement? Karena kalau sampai ini adalah market ngebuat inducement, berarti market secara daily bakal bergerak seperti ini. Ini dia ngebuat low ya. Ini secara daily nggak jelas ya. Low ini lebih tinggi. Low begini ya, low kan jelas banget nih. High, low, high, low. Nah, emang sih dia ngebreak secara shadow ya, ngebreak secara shadow. High di hari Kamis tanggal 26 Juli, ngebreak shadow. Nah, kalau kayak begini, ini memang kelihatan change of character, tapi gimana ya? Kecil, ya kecil. Kecil dalam artian itu adalah lemah ya, lemah. Karena kalau candle close di atas 3350, nah itu baru menjadi faktor yang luar biasa. Marketnya itu lebih prefer ya untuk melakukan kenaikan lagi ke atas. Tapi menurut saya ini tidak, karena kalau dilihat histori kemarin ya, yang dimana ini marketnya secara begini ya, ini naik, ini turun, naik, turun, dia kan ngebreak low-nya sendiri. Nah ini saya katakan bisa potensi ngebuat inducement juga, dan benar aja sekalinya dia ngebreak high-nya di sini, berarti di sini adalah inducement-nya, kemudian marketnya naik, turun, naik. Ya, contohnya itu bisa seperti ini. Nah, kalau kayak begini, apakah potensial bisa mengulang kayak gitu? Bisa. Jadi otomatis kalau marketnya turun nanti secara daily ke depannya ya. Kalau ke depannya secara daily ini marketnya turun di bawah 3246, maka ini akan valid menjadi inducement untuk market bearish. Target sampai mana? Kalau ini sampai break of structure, saya nggak bakal heran market itu bisa turun sampai ke 3150, bahkan bisa ekstrim lumayan sampai 3130 lagi kayak kemarin tanggal 15 Mei. Saya nggak akan heran turun sampai sana, karena lumayan ya kalau semisal ini marketnya beneran break di bawah lagi, di bawah low-nya ini ya, close candle di bawah 3246 ya, close candle di bawah 3246 bakal menjadi break of structure. Ini valid inducement, marketnya bisa ke bawah gila ya, tapi itu masih jauh ya, itu masih jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, tadi kan sudah saya katakan ini adalah change of character tapi lemah karena tidak tutup close candle di atas 3350. Jadi apakah ini potensial marketnya bisa untuk lanjut naik? Ada juga gitu kan ya, ada juga. Berarti secara kalau marketnya mau naik, ya udah time frame kecil kita perlu melihat retracement, karena kemarin sudah saya katakan ya, secara time frame kecil itu kita perlu retracement karena kemarin itu pure
Dari tanggal 1 market open itu nggak ada retrace sama sekali loh. Ya. Kalau kalian lihat pakai teori minggu lalu yang sudah saya katakan, yaitu mengisi 50% ataupun 60% dari weekly candle minggu lalu, ini sudah masuk kriteria. Ya, ini kriterianya sudah masuk. Jadi sekalipun semisalnya marketnya prefer turun pada minggu ini, karena dia sudah mengikuti teori yang seperti itu, saya nggak akan heran. Ya, saya tidak akan heran kalau semisalnya marketnya turun lagi mungkin sampai di bawah 3.300 lagi. Saya nggak akan heran. Oke, jadi apapun bisa terjadi nanti pada saat besok NFP, nanti malam news, kemudian pada saat hari Jumat marketnya yang tadi Big Beautiful Bill-nya di-announce, nggak tahu deh. Ya. Oke, kalau kita lihat dari segi daily indicator-nya ini sekarang flat. Ya, kalian bisa lihat sendiri RSI-nya. Dengan kekuatan powernya yang 2 hari berturut-turut dari 30 Juni dan juga tanggal 1 Juli, ini kenaikan ekstrim loh ya. Dari 3246 naik sebanyak 1115 pip, RSI-nya itu tidak menolong marketnya itu naik di atas 60. Karena kalau kalian lihat candle di hari Senin ya, RSI-nya kan ada di angka 45. Let's say lah di sini ya dari 41. Ya, dengan kenaikan 1000 pip itu tidak mendorong RSI balik di atas 60, berhenti sekarang di 50. Ini benar kayak naiknya itu kosongan gitu loh. Naiknya itu kosongan sekali. Makanya kalau kalian lihat secara RSI daily ya, ini semenjak dia tanggal berapa bisa saya katakan ya, dari tanggal 16 Mei ya, kalian bisa lihat ekstrim pergerakannya naik tinggi, tapi secara momentum itu flat. Nah, kalau kayak begini ya, ini sudah berhari-hari flat ininya RSI-nya. Menurut saya ini marketnya sedikit dimanipulasi. Ya, kalau kita lihat marketnya momentumnya naik dari awal Mei ya. Dari dia kena low di bahkan turunnya ini ya, turun sampai 3120, RSI itu nggak drop di bawah 40. Cuma drop sampai 45, balik lagi 50 dan naik sampai 55. Berusaha naik sampai 60 nggak jadi, turun lagi. Jadi powernya secara berhari-hari, berminggu-minggu dan bulan-bulan kemarin ya, kenaikan ekstrim dari 3120 sampai 3457 sejauh 3307 pip. RSI-nya sendiri, strength-nya ya, relative strength index, kekuatannya itu tidak ada. Ya, jujur bisa saya katakan ini nggak ada. Kalau sebelum Mei ya, ini enak RSI-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya. RSI-nya enak. Ya, naik, kemudian terjadi retracement, naik lagi gitu kan. Marketnya ikut naik gitu. Tapi di sini marketnya naik, RSI-nya flat. Jadi ibaratnya nggak ada order besar yang masuk volume kencang itu yang bisa ngedorong momentumnya naik. Selama 2 bulan berturut-turut ya, dari Mei Juni itu nggak ada. Dan menurut saya ini kedepannya sih dengan RSI daily masih muter-muter begini doang, jujur rada susah sebenarnya untuk tembak swing sih. Jadi kalau ada yang mau nge-swing ya di XAUUSD, menurut saya kalian bisa perhatikan RSI daily. Kalau RSI daily masih muter-muter begini doang, bisa saya sarankan jangan pernah ambil swing. Tembakan boleh jauh, tapi untuk beneran tembakan super jauh sampai 3,5 beyond itu sekarang belum ada momentumnya. Ya, literally sekarang belum ada. Karena secara 2 bulan kita tidak melihat RSI yang benar-benar bagus. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Walaupun secara harga itu naik tinggi sampai 3450, turun lagi sampai 3240, tapi dia flat. Ini yang saya nggak pengen. Makanya kalau selama bulan Juni dan juga kemarin bulan Mei itu rada sulit ditradingkan, marketnya itu choppy-nya luar biasa. Karena overall di bulan, berarti secara April ya, April kita mulai start Mei aja lah. Mei, Juni itu benar-benar pure sideways parah. Ya. Nah, tadi saya lanjut lagi, kalau semisalnya marketnya lebih prefer untuk lanjut naik bagaimana? Ya udah, kalau memang ini lanjut naik, market wajib tutup di atas 3357 selaku high kemarin.
tutup di atas itu, ya udah marketnya bakal bisa naik lagi sampai ke 3.400. That's it. Simple aja ya, sampai 3.400. Tapi apakah bisa naik sampai sana? Menurut saya sih enggak. Ya, menurut saya sih enggak. Dengan momentum RSI yang sudah naik, dengan candle yang tinggi sampai 3350 tapi momentum daily-nya nggak ada, menurut saya sih ini kejebak sih marketnya. Ya, kejebak. Karena kemarin sudah saya katakan ya, untuk dari segi H4 market kejebak adalah dari sini, dari 3343 sampai 3294. Ini adalah range yang bisa menjebak market. Dan ini adalah range yang tidak saya inginkan sebenarnya, ya. Oke, dari segi H4 sekarang apakah sudah valid ngebuat change of character? Iya, secara H4 sudah valid change of character karena dia sudah close di atas high-nya sendiri di 3350 ya. Close candle tapi langsung dibanting turun. Kemudian sekarang bergerak turun. Kemungkinan ini lebih prefer untuk koreksi ya. Ingat di sini trendline-nya sudah di break secara H1 ya. Tuh, kemarin malam ini dari semenjak dia break marketnya diam. Nah, sekarang baru marketnya gerak nih. Begitu sekarang kita lebih prefer ambil buy atau ambil sell sekarang ya. Ini 3350 dan gap saya delete aja lah ya. Ini saya delete lagi. Delete dulu sebentar. Ini liquidity saya delete. Kita bisa tarik Fibonacci ya. Fibonacci dari mana? Fibonacci dari swing low ke swing high. Kalian tarik dari sini, dari harga 3274 sampai ketemu di 3357. Nah, ini H4 sekarang berusaha untuk break di bawah 23,6 Fibonacci-nya. Next-nya adalah di sini ada 3325 dan di sini juga ada fair value gap-nya secara H4 ya. Ini adalah fair value gap H4, kemudian di sini 61,8 juga ada fair value gap-nya. Walaupun di sini saya lebih prefer untuk ngambil buy adalah untuk merespect resistance become support-nya yang ada di 3294. Ya, karena kalau dilihat dari segi H4 di sini tidak ada market yang terlalu bagus secara historinya. Mungkin 3310 lah ya. Ini sebagai minor doang nih. Ya, nih 3310 di sini juga ada tengah-tengah fair value gap-nya. Ya. Ini bisa kalian tarik Fibo dari sini sampai sini, kalian bakal ketemu 61,8 ada di 3305, 3306. Dan 78,6-nya ini adalah resistance become support yang lumayan bagus sebenarnya buat di buy. Ya, ingat H4 kita sudah change of character di sini, dia sudah ngambil close candle di sini, jadi otomatis kita melihat turun untuk ngambil buy lagi. Walaupun secara daily itu masih belum yakin sudah mulai bullish atau belum. Oke, secara H4 tidak ada area yang bagus untuk bisa di buy kecuali di sini doang ya. Ini ada support minor, di sini juga ada fair value gap, di sini ada fair value gap kecil. Secara indikator RSI-nya sudah drop di bawah 60, tapi secara stokastik ini masih di atas 80. Jadi momentumnya itu masih ada, belum muter ke bawah. Ya, belum muter ke bawah. Secara H1 ini akhirnya RSI-nya sudah mulai ngeriset ya. Ini kalian bisa lihat sendiri RSI-nya sudah mulai muter ke bawah dan dibarengi dengan stokastik yang cepat sekali muter ke bawah. Nah, dari segi stokastik ada potensial bullish divergence. Nah, dimana di sini ya. Ingat, bullish divergence ini menurut saya H1 wajib satu gelombang. Tidak bisa lebih dari banyak gelombang ya. Ini potensial ngebuat bullish divergence yang dimana di sini dia ngebuat lower low ya, tapi otomatis secara candle dia bakal ngebuat higher high. Entah di mana higher high-nya ya, entah di 3311, 3320, terserah itu di mana ya. Ini secara indikator stokastik potensinya seperti itu. Kalau secara RSI tidak ada divergence, otomatis tidak ada divergence untuk sekarang. Oke. Tadi H4 sudah ya kan, ini ada fair value gap juga di sini yang lebih prefer sebenarnya. Kita ke H1. H1 di sini apakah
bagus untuk ambil posisi buy fair value gap di sini. Di sini menurut saya tidak tidak bagus ya. Memang sih di sini kita ada rally base rally ya. Di sini oke lah, kita bisa pakai ini rally base rally aja ya. Ini rally base rally H1 ya. Ini berarti kita nggak usah pakai fair value gapnya di sini. Coba kita tarik Fibo-nya. Sebenarnya itu masih kena di mana? Rally base rally pas di 3316 Fibonacci 50%. Dan ini adalah batasnya untuk market itu kalau mau turun. Karena sekali lagi di sini kemarin pada saat saya live sudah saya bilang di sini ada yang namanya liquidity trend line di sini. Ya. Kalau ini tidak di respect dalam artian dia turun ya. Turun nggak di respect itu artinya adalah dia turun ngemakan liquidity, dia tutup di bawah demand, potensial dia turun lagi untuk ngejar demand sesungguhnya di sini. Respect yang bagus adalah dia turun ngambil semua liquidity tapi tutupnya itu di atas area demand. Jadi ada potensial marketnya itu bisa balik lagi. Itu ya. Menurut saya sih lebih prefer kita tunggu nanti di sekitaran 3316 lah. Ini ya 3315 lah. 3315 ini sih nggak ada yang terlalu bagus sebenarnya ya. Oke, jadi seperti itu. Ini masih H1 ya, ini masih H1. Coba saya kecilkan lagi. Ini rally base rally bisa enggak sih? Ya, karena ini rally base rally, ini base-nya kayaknya ini kosongan sih. Ini base kosongan. Lebih prefer di sini. Ini RBS-nya yang bagus. Dari segi M30 M30-nya sih ada ya. M30-nya sih meyakinkan di sini nih. Ini M30-nya meyakinkan nih dari 09 sampai 02. Kalau H1 di sininya. Nah, ini M30 sih, ini M30 nih. Kayaknya itu 61,8 nggak sih? Coba ya. Ini berapa ini low-nya? 56 dan 54 berarti di sini ya. Sini sampai sini. Di sini 61,8 dan iya. Kalau dilihat dari segi bentuk candle M30 sih lebih prefer di 3305 sih sebenarnya. Ini kemungkinannya ya. Karena di sini ada demand H1, liquidity trend line, dan di sini juga ada bullish order block di sini ya. Ada bullish order block, bullish order block juga. Berarti kemungkinan skenario sama yang saya katakan kayak tadi ya. Dia turun, ngambil semua liquidity-nya shred, kemudian sampai 61,8 baru dia mental. Nah, dan kalau dilihat di sini menurut saya kalau ada yang mau pasang buy limit sepertinya sih oke. Ya, sekitaran 3306, 3307. Stop lossnya nggak perlu gede-gede, bisa di 3300 stop lossnya ya. 60 pip aja kalau mau entry di 3306. Nah, untuk take profit silakan atur sendiri nanti ya, terserah mau sampai tinggi sekali atau mau cari satu model satu doang ya, tergantung. Itu kalau ada yang open di 3307. Menurut saya sih ini nggak mungkin nggak nyampe lah 100 pip SL ya. Ya. Open di 3308, 07, 06, 05. Menurut saya sih oke. Ya, kalau mau cari bagian paling atasnya aja itu di 3308, stop lossnya 83 pip. Menurut saya sih ini buy limitnya oke sih. Ya, menurut saya sih ini buy limitnya oke. Karena potensial ini kalau turun seperti yang tadi skenarionya ya, dia kena demand tapi di bawah ada liquidity, di bawahnya lagi ada bullish order block, dibabat semua ke bawah, kemudian nanti bakal menciptakan shadow yang cukup panjang. Shadow cukup panjang, nah itu kemungkinan baru bisa kalian entry nanti. Ya. M30 seperti itu.
Coba kita cari, sebentar. Ini RBS-nya 3301. Ini 4 di sini berhenti 3302. M15 sih trendline liquidity-nya di sini sebenarnya nih. Nah, di sini kalau M30-nya nggak kelihatan, M5 ya kayak kemarin ya. Oh, ada 2. Wah, ada banyak sih sebenarnya ya. Sini juga nih. Nah, ini panjang nih. Nah, tuh ya. Di sini ada, di sini ada, di sini bullish OB, di sini baru ketahanan terakhir. Jadi menurut saya sih ini bakal ngejar lumayan cukup ke bawah sih ya. Jadi kalau mau nge-sell sekarang dengan potensi ataupun saya proyeksikan marketnya turun untuk retrace, nge-sell bagaimana? Nge-sell ya. Nge-sell ya. 1 jam gimana? 1 jamnya Satu jam kita ada satu minor support ya. Ini saya pakai ini aja deh supportnya nih. Di 3336 ya. Kalau candle H1 tutup di bawah 3336, kalian boleh ekspektasi marketnya naik buat retest ini. Nanti kalian boleh sell. Stop loss mana? Stop loss di atas ini. Ya, di atas high ini aja. Ya, maksimal 80 pip, 90 pip maksimal. Atau nggak sampai 70 pip doang kayak begini boleh. Tapi kalau ini kondisinya market tutup di bawah 3336 ya, wajib tutup di bawah 3336. M30-nya sih udah. M30-nya sih udah ya. Di sini demand sudah dites, ini nggak ada yang bagus, M30 nggak ada yang bagus. Value gap juga nggak ada. Ini kemungkinan sih marketnya bisa langsung jebret ke bawah sih sepertinya ya. Ya kalau cuma dikasih kesempatan ya, retest antara 36, 37, nanti kalian ambil sell sampai sini sampai di 20, ya silakan sih. Kalau ada yang mau ngide ya kan. Walaupun di sini kita ada satu tahanan kecil ya kan, tahanan kecil. Ya, jadi seperti itu. Menurut saya kalau ada yang mau ngambil sell, ini paksa banget sellnya. Kalau mau ambil buy, tunggu di bawah. Sekitaran dari start ya, sebenarnya startnya itu dari 02 sampai 09. Itu yang sekarang kelihatan bagus. Walaupun sebenarnya saya lebih prefer itu untuk nge-retest resistance become supportnya itu di 3294. Mungkin saya akan consider untuk ambil buy di sini, ya. Untuk ambil buy di sini. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada konfirmasinya ataupun di sini misalnya saya limit dan kena SL di 3300, saya akan tunggu lagi sekali di sini di 3294, 3295. That's it. Lewat itu ingat di sini ada trendline liquidity. Lewat daripada 3294 drop bisa sampai 3275 lagi. Jadi ini adalah kesempatan terakhir kalau bullish memang masih ada momentumnya. Ini lewat bubar sampai bawah. Oke, ingat hari ini kita ada news ADP yang dimana kemungkinan ADP-nya ini bakal lumayan tinggi gininya perbedaannya. Jadi harap hati-hati hari ini ya. Kalau ada yang mau trading pada saat news ini doang juga boleh. Lihat nanti bagaimana hasil keluarnya. Ini 37 ke 99 adalah beda 3 kali. Kalau keluarnya cuma 2 kali itu masih lebih bagus. Jadi bisa ngambil sell tipis kemudian bisa nanti spike untuk ngambil buy lagi. Tapi kalau ini beneran keluar 100.000 ya, otomatis instan buat nge-sell. Itu aja. Secara cepat. Ingat ini jamnya terjadi pada saat pre-New York, bukan pada saat New York Open. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.